Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, di ma'asar Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur sudah sepantasnya kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memiliki bumi, langit beserta isinya, dan Allah pula yang menguasainya. Kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa harus beribadah kepadanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pada dasarnya, tugas utama kita hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah, sebagaimana yang tertera dalam ayat ini. Sehingga barang siapa seseorang yang tidak beribadah kepada Allah, berarti dia tidak melaksanakan tugas yang Allah berikan. Dan beribadah kepada Allah adalah hak Allah, hakun. Tapi hadirin rahimakumullah, di samping beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk mengajak orang lain beribadah kepadanya. Berbuat baik adalah beribadah, tapi tidak semua kebaikan itu adalah ibadah. Berbuat baik yang termasuk ibadah adalah berbuat baik yang didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang muslim yang menolong seseorang yang akan melintasi jalan, dan dia niatkan untuk membantu saudaranya sesama muslim, maka itu akan jadi ibadah. Tetapi ada orang kafir, dia juga sama membantu yang melintasi jalan, tetapi itu bukan ibadah. Jadi tidak semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia bisa menjadi ibadah. Kebaikan adalah ibadah jika dilakukan oleh seorang muslim yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menugaskan kita selain beribadah adalah mengajak orang lain untuk beribadah, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Dalam bahasa Arabnya adalah dakwah. Seperti yang tadi saya bacakan, firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbik." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ajaklah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memerintahkan dalam ayat ini kepada kita untuk mengajak saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat, tetangga kita, semuanya untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik. Dan Allah melengkapi ayat ini dengan metode dalam berdakwah. Metode yang pertama adalah bil hikmah. Menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz, yang dimaksud dengan bil hikmah kurang lebih ada dua hal. Yang pertama, dengan melakukan pendekatan diri kepada orang yang akan kita dakwah.
pendekatan karakter, sifat. Yang kedua adalah dengan menjadi tauladan terhadap orang yang akan kita dakwah. Hadirin rahimakumullah, seringkali banyak para ulama, banyak para ustaz ataupun di kalangan kita berdakwah menggunakan cara ini, dan cara ini adalah cara terbaik. Kenapa? Karena cara seperti ini, cara dengan bil hikmah ini adalah kecenderungan besarnya dapat diterima oleh siapapun. Bil hikmah itu seperti kita mengajak teman kita untuk duduk berdua, makan bersama, ngopi bersama, atau apapun itu. Bahkan mungkin yang dibicarakan pada obrolan itu tidak ada hal-hal yang berbau agama, tetapi kebaikan. Dalam rangka apa? Tadi mendekatkan diri kita terhadap orang yang akan kita dakwahi, agar ketika kita dakwah diterima oleh orang yang kita dakwahi. Sehingga dakwah itu tidak harus dilakukan oleh para ulama, tidak hanya bisa dilakukan oleh para ulama, tidak bisa atau tidak harus dilakukan oleh para ustaz, kiai, guru. Kita semua bisa berdakwah dengan hikmah ini. Begitu juga dengan menjadi tauladan. Jika kita sebagai seorang kepala keluarga, kita ingin mendakwahkan kepada keluarga kita, kepada anak kita, istri kita, maka jadilah tauladan yang baik. Ketika kita menyuruh kepada anak kita, sholatlah nak, sholat berjamaah, kita sholat berjamaah. Ketika kita menyuruh kepada anak kita, ayo anak puasa, puasa saum sunnah, kita puasa saum sunnah. Itulah dakwah dengan bil hikmah. Maka seorang anak pun akan melihat, oh ayah juga puasa saum sunnah, oh ayah juga sholat berjamaah. Begitulah dakwah bil hikmah. Dan Allah menjelaskan selanjutnya dakwah metode yang kedua, yaitu wa mau'izatil hasanah. Dakwah dengan pengajaran yang baik. Menurut Syekh Muhammad Az-Zuhaili masih dalam tafsirnya Al-Wajiz, bahwa dakwah dengan mau'izah hasanah adalah dakwah dengan menyampaikan perintah-perintah Allah, dakwah dengan menyampaikan larangan-larangan Allah, disertai dengan keutamaan-keutamaan taat dan hukuman-hukuman bagi seorang yang bermaksiat, tapi dengan cara al-hasanah, cara yang baik. Dakwah dengan metode ini biasanya dapat diterima oleh orang-orang yang sudah biasa mengaji, oleh orang-orang yang sudah beberapa kali ikut kajian. Tapi tetap Allah masih kaitkan dengan al-hasanah, dengan cara baik. Kita tidak bisa dakwah dengan seenaknya, dakwah dengan marah-marah, dakwah dengan teriak-teriak tidak jelas. Tetap harus dengan cara yang baik. Tegas itu cara yang baik. Tegas dan marah beda. Bagi para ulama sebagian ada yang metode dakwahnya tegas, berapi-api, tapi tetap baik, bukan marah-marah nggak jelas. Itu metode yang kedua. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Metode yang ketiga adalah dengan mendebat, beradu argumentasi. Tapi Allah lengkapi metode ketiga ini billati ahsan. Ahsan. Jamaah rahimakumullah. Dalam bahasa Arab ada perbedaan. Inilah rahasia Al-Quran. Jika tadi metode yang kedua Allah lengkapinya dengan hasan, asal katanya sama, hasan, kebaikan. Tetapi dengan metode yang ketiga ini Allah ganti kata hasannya dengan ahsan, yang berarti terbaik. Metode yang ketiga ini kenapa Allah kasih kata yang terbaik? Karena metode dengan dakwah berdebat atau beradu argumentasi ini tidak setiap orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang tertentu. Kurang lebih ada 3 syarat ketika kita ingin berdakwah dengan berdebat. Pertama, ilmu harus mumpuni. Tidak bisa kita ilmu seadanya, kita sok-sokan berdebat, tidak bisa. Kita misalkan ingin berdebat tentang sholat, ilmu sholat kita harus mumpuni. Berdebat tentang akidah, apalagi. Tapi tidak cukup hanya ilmu saja. Ada syarat kedua, akhlak yang mulia. Imam Asy-Syafi'i pernah berdebat dengan Imam Malik. Lalu setelah berdebat, apa yang dikatakan Imam Malik? Masya Allah, sungguh akhlak Syafi'i begitu mulia. Aku senang ketika berdebat dengannya. Coba berdebat, kecenderungannya itu adalah nafsu. Berdebat, kecenderungannya adalah rasa ingin menang, kesombongan. Itulah kecenderungan berdebat. Karena apa? Karena kita takut kalah. Tetapi ketika Imam Malik berdebat dengan Imam Syafi'i, yang ada bukanlah rasa
Yang ada bukanlah kesombongan, bukan nafsu, tetapi rasa kagum kepada Imam Syafi'i. Saking apa? Akhlaknya yang begitu mulia hadirin semua. Maka bagi kita yang belum bisa menahan hawa nafsu, belum bisa menahan kesombongan ketika berdebat, berargumentasi, jangankan berdebat, berbeda pendapat dengan teman kita, kadang kita terpancing emosi kita. Jadi jangan gunakan debat kalau memang belum mengumpulkan ilmu dan akhlak. Yang terakhir adalah syaratnya niat yang lurus. Ketika kita ingin mendebat seseorang, apa sih niat kita? Apa kita ingin menunjukkan kemuliaan Islam? Apakah kita ingin mengajak dia kepada kebaikan? Ataukah ingin menunjukkan bahwa diri kita ini berilmu? Diri kita ini paham akan ilmu agama? Ya. Jadi cara yang ketiga ini tidak bisa kepada setiap orang, tetapi boleh dilaksanakan. Walaupun kata Rasulullah bagusnya dihindari, karena tadi kecenderungannya itu nafsu dan kesombongan. Allah tutup ayat ini dengan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla. Sesungguhnya Allah lah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lah yang tahu siapa yang dapat menerima petunjuknya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang mengetahui siapa yang dia kehendaki untuk memberi petunjuk. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia yang tahu siapa yang dapat diberi petunjuk. Inilah tanda kesuksesan dakwah dari semua. Kenapa tadi saya sampaikan metode dakwah? Karena pada dasarnya dakwah itu tidak bisa seenaknya, berdasarkan keinginan kita. Cara penyampaian juga ada aturan dengan ilmu, akhlak, dan niat yang lurus. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa dakwah yang caranya salah, dakwah yang caranya kurang baik, maka tunggulah dua kemadaratan. Tidak akan menimbulkan kebaikan. Dakwah yang caranya salah, kemadaratan yang pertama, maka orang yang akan kita dakwahi akan membenci dakwah dan akan membenci orang yang mendakwahi. Mungkin jamaah sekali yang ada di sini pernah merasakan ada orang yang mendakwahi diri kita dengan cara yang salah, memarah-marahi. Ketika kita bermaksiat, aib kita diumbar di depan orang, atau macam-macam yang lainnya. Maka apa yang kita rasakan bukan ingin menerima dakwah, justru akan menyalahkan. Oh seperti itu ya Islam, oh seperti itu ya orang yang baik itu, oh seperti itu ya orang yang rajin sholat itu ternyata. Maka ditolak dakwah kita, tidak ada kebaikan. Kemadaratan yang kedua adalah akan menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar. Ketika seseorang sedang bermaksiat, didakwahi, diajak pada kebaikan, tapi di depan orang banyak seakan-akan tidak dihargai, diumbar aibnya, maka dia akan seakan-akan mau balas dendam. Atau minimal kemadaratan yang lebih besarnya permusuhan terhadap diri kita yang mendakwahinya. Itu kemadaratan. Permusuhan itu Masya Allah kemadaratan yang lebih besar. Jadi hadirin semua, kita harus berdakwah dan tetap kita harus sabar, karena tanda suksesnya dakwah bukanlah pada orang yang kita dakwahi mengikuti dakwah kita, bukan. Kalau tanda dakwah diukur dari beberapa orang yang ikut dakwah kita, mohon maaf, para ustaz banyak yang gak sukses dakwah, para ulama banyak yang gak sukses dakwah, para aulia sekalipun banyak yang gak sukses dakwah, karena gak setiap yang mereka dakwahi ikut ajaran mereka, ikut dakwah mereka. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke kota Taif, apakah semua yang ada di kota Taif ikut ajarannya? Tidak, hadir semua. Bahkan pamannya sendiri, Abu Thalib, beliau tidak ikut ajarannya. Apakah beliau tidak sukses dalam berdakwah? Tidak, beliau sukses dalam berdakwah. Karena sesungguhnya tanda kesuksesan dakwah itu adalah ketika kita menyampaikan dakwah kita dengan cara terbaik, dengan akhlak yang mulia, maka disitulah dakwah kita sukses. Sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, termasuk kita kepada keluarga kita. Hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jika kita sepuh kepala keluarga mendakwahi anak kita, istri kita, tetapi belum menurut kepada kita, belum mengikuti dakwah kita, sabarlah, berdoa kepada Allah. Karena tugas kita adalah menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua berada dalam istiqomahan beribadah kepada Allah dan dakwah di jalan Allah. Begitu juga keluarga kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.